Horas, apa kabar? Pada video pembelajaran ini berisi materi praktikum tentang pengenalan dan implementasi Hibernate Framework pada aplikasi Java. Hibernate adalah Object Relational Mapping Tool untuk bahasa pemrograman Java. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa mengenal, memahami, dan mampu menguasai pengimplementasian Hibernate Framework dalam aplikasi Java. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah PBO, Bapak Sahala Jiko Junior Simamora Manalu Eskom. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Hibernate. Nah, caranya gimana? Pertama, seperti biasa kita buat project baru terlebih dahulu. Kita pilih Java Application biasa. Hibernate ini juga sebenarnya bisa dipakai nanti ke web ya. Ini terus kita buat namanya. Di sini saya buat namanya Hibernate example. Oke, kita unchecklist, nggak usah buat main kelasnya. Dan di sini saya juga sudah punya library Hibernate yang udah dikasih dari NetBeans ya. Dan saya juga sudah buat database. Ini database yang kemarin saya pakai pada video sebelumnya. Ini customer, jadi ada data ID, nama, kontak, alamat, kode pos, dan kode negara. Di sini saya pakai database MySQL. Nah, kemudian sebenarnya kita bisa buat manual konfigurasi dari Hibernate-nya melalui kita code langsung, tapi kita bisa juga membuatnya secara otomatis pakai NetBeans dengan cara ini, klik new, kemudian ini ada namanya Hibernate Configuration Wizard. Jadi ini bisa juga diketik manual, bisa langsung pakai yang template yang ada dari NetBeans-nya. Nah, ini jika belum muncul di tempat Anda, ini dia disimpan di order, kemudian ambil Hibernate. Nah, kemudian di sini ada. Jadi ini nanti bakalan yang kita pakai. Oke, kita klik next. Kemudian biarkan aja default. Kalau mana ganti silahkan. Jadi saya akan buat default dan ini di luar apanya ya, di folder luar atau di src-nya. Dan saya klik next. Kemudian ini pilih di jenis koneksi database-nya karena kita mau pakai MySQL. Jadi kita pilih MySQL. Nah, di sini saya sudah punya customer, tapi jika teman-teman belum membuat, bisa create dari sini, tambahkan library-nya. Ini di sini kita pakai MySQL. Ini kebetulan saya sudah download, jadi nanti tinggal Anda tambahkan library-nya. Kemudian klik next. Nah, ini pilih jenis koneksinya, biasanya localhost dan jalan port 3306. Kemudian masukin nama tabelnya. Di sini saya pakai customa. Kemudian masukin usernya. Di sini saya pakai user yang sudah saya buat. Dan test connectionnya. Ini test connection. Oke, kalau dia sudah berhasil, klik saja finish. Oke. Ya, tinggal klik lagi finish. Dia otomatis ini MySQL dialog ya. Nah, di sini langsung dia otomatis membuat ini. Ini versi GUI-nya dan dia ada versi source code-nya. Jadi ini bisa Anda ketik manual. Jika Anda mau ketik manual, silahkan lihat ini code-code-nya, nanti di pause videonya. Nah, ini dia yang penting. Jadi kalau dia config kosong, ini nggak ada. Jadi Anda bisa tambahkan manual propertinya. Bisa Anda ketik di sini properti dialek, karena kita pakai MySQL, dia pakai MySQL dialek. Kemudian ini nama driver untuk koneksinya. Ini karena pakai MySQL, jadi MySQL JDBC. Kemudian ini lokasi dari database-nya, dia di localhost 3306/ nama database-nya. Kemudian ini username sama password yang digunakan.
untuk mengakses database-nya. Nah, Anda juga bisa ketik manual di sini, tinggal klik add di sini, nanti pilih jenisnya. Nah, sini yang belum diisi full size. Nanti kalau ini belum ada 3C1 pun, tinggal klik, dia akan muncul ada yang connection driver class, connection URL, Hibernate connection username sama password. Oke, kita sudah selesai mengkonfigurasi untuk ininya. Oh ya, dan otomatis ini ya library-nya dia nambahin sendiri kalau Anda buat yang tadi tuh Hibernate configuration wizard-nya. Nah, kemudian kita harus konfigurasi ini di optional, kemudian di configuration properties kita tambahkan .show SQL-nya true. Oke, kemudian kita harus konfigurasi juga di miscellaneous properties, kita tambahkan di sini query factory class yang klasik ya ini, dan kita pilih ini yang klasik. Oke, nah sudah selesai. Nah, kita cek ini, kita save dulu, kita cek di sini. Nah, dia otomatis ya, jadi jika Anda mau nambahin manual silahkan pakai konfigurasi ini di code, atau Anda mau buat pakai GUI-nya juga bisa. Oke, kemudian setelah kita selesai membuat ini, kita harus membuat utility Hibernate-nya. Itu caranya tinggal Anda klik ini yang tadi source packet, kemudian tambahkan ini Hibernate util Java. Oke, kita buat namanya util, kita buat aja ini nama picom, karena kita pakai data customer kayaknya lebih bagus kita nama package-nya nama customer juga, customer.util. Oke, ini jadi ini biar aja ini konfigurasi default, nanti kalau Anda mau ganti silahkan. Ini kita rename, jangan gini namanya, kita ganti, ada new nya, kita hapus aja new nya. Faktor. Oke, setelah itu untuk mappingnya kita perlu membuat reverse engineering filenya dulu. Pertama klik new, baru pilih Hibernate reverse engine. Nah, ini Hibernate reference, posisinya di src. Oke, kemudian kita klik next. Nah, kita tambahkan tabel yang mau bakalan dipakai di sini ya. Add, finish. Oke, jadi di sini dia udah masuk skema selection customer. Oke, matchnya. Ini bisa juga Anda buat manual atau Anda bisa pakai yang tadi. Kemudian setelah itu kita buat untuk mapping filenya. Kita pakai si ini Hibernate mapping wizard. Oke. Sebenarnya ini Anda juga bisa buat manual pakai Hibernate biasa, cuma Anda nanti harus membuat atributnya itu satu persatu, dan setter-getternya manual pakai yang ini mapping wizard. Atau Anda bisa pakai Hibernate mapping files and POJO from database. Nah, ini dia bakalan buat kelas untuk si customer itu otomatis, dan juga membuat mapping filesnya. Nah, jadi kita coba dulu yang pakai ini ya, nanti kita tengok bedanya, apa bedanya kita buat manual pakai wizard sama yang mapping files from POJO database. Oke, kita klik next. Kemudian ini ya sesuaikan dengan nama ini tadi yang kita buat ya, config-nya, kemudian reference-nya,
Oke, ini biar aja default. Package-nya kita juga harus buat. Kita buat com.customer.entity. Ini dia merupakan entity yang kita ubah. Ini jadi dalam bentuk kelas. Oke, finish. Nah, ini udah langsung otomatis dia buatin. Ini Hibernate mapping filenya. Oke, dia menyesuaikan. Ini kolom-kolom yang ada ID, dia tipenya integer. Kemudian ini identity, maksudnya dia adalah primary key. Jadi primary key dari tabelnya itu ID, jadi dia otomatis ini generator kelas identity. Nah, sisanya dia menyesuaikan seperti ini, nama tipe string 65535, kayaknya sekitar 50 byte kemarin buatnya, atau kilobyte. Ini string, kontak, alamat, kota, kode pos. Oke. Kemudian dia juga buat ini classnya ya, jadi dia otomatis generate dia semua atributnya. Ini ada constructor sama setter getternya. Oke. Setelah selesai, nah ini kan udah kita modelkan, udah juga kita apai, kita koneksikan. Sekarang kita buat GUI-nya supaya lebih menarik. Jadi kita buat dulu package baru, Gframe baru, sorry ya, Java frame, ini Gframe home, atau kita buat namanya ya, biasa kan admin yang megang UI nya, yang megang data koneksi database nya, jadi kita buat namanya customer admin aja. Oke. Package-nya kita bikin baru aja customer.ui. Finish. Jadi di sini saya sudah mendesain ini pakai tabel yang ini label biasa, ini juga label, ini ada query, itu button, dan ini text field. Jadi ini Anda desain, ini variable name-nya kita ganti jadi nama text field karena kita akan mau mencari berdasarkan nama. Kemudian buttonnya juga kita ganti variabelnya jadi query button, dan ini juga kita buat ini tabelnya kita ganti namanya result table. Di sini saya juga sudah membuat fungsinya untuk mengeksekusi query-nya. Jadi di sini saya set awal query-nya itu ini from customer where name like. Nah, ini kenapa gini query-nya? Kenapa nggak pakai select all? Ini karena kita mengeksekusi query-nya kan dari Hibernate KL-nya. Nah, Hibernate KL-nya itu Anda cukup membuat ini from baru nama tabelnya, baru ini terserah mau tambah apa enggak yang where name like. Nah, cara mengetes query Anda itu Anda buka klik kanan pada Hibernate config XML ini, kemudian run HQL query. Kita mau mengklik mencari semua data tentang customer, kita tinggal tambahkan from customer dan kita run. Oke, jadi semua data customernya bakalan kelihatan di sini. Nah, untuk where-nya itu hampir sama kayak query biasa, tinggal tambahin misalnya where nama like, nih huruf depannya A, berarti kita kasih wildcard setelah huruf depan A, kemudian kita run. Oke, jadi yang huruf depannya A muncul. Itu cara membuat query-nya. Kemudian cara mengeksekusi query-nya itu pakai ini session Hibernate util get session factory open session, kemudian session begin transaction. Jangan lupa Anda terlebih dahulu tambahkan ini, Anda mengimport
Hibernate query dan Hibernate sessionnya dulu. Nah, kita akan pakai entity customer, jadi kita import dulu ini. Kemudian query-nya itu kita buatkan dari sini, execute AQL query, ada parameternya. Jadi itu dari sini. Sebenarnya bisa juga sih kalau mau Anda satukan langsung di sini query-nya. Cuma dia lebih dinamis kan, dia ngambil dari sini. Jadi kita buat di fungsi terpisah. Kemudian hasilnya itu kan result list, itu bakalan disimpan di dalam list. Jadi kita buat dulu list untuk nyimpan hasilnya, baru ini query.list isinya. Itu makanya Anda perlu import ini Java util list. Nanti vektor akan dipakai di bawah untuk mapping datanya. Kemudian ini untuk tabel ini yang tadi. Jadi untuk memodelkan tabel itu makanya dia harus diimport. Nanti ini Anda juga Hibernate utilnya jangan lupa diimport. Nah, kemudian mendisplay datanya. Nah, mendisplay datanya itu ini kita buat dulu vektor. Kan datanya dalam bentuk string, jadi vektornya itu tipenya string. Kemudian kita buat tabel data. Nah, ini header ini tadi untuk tabel headers. Jadi Anda buat ini nama-nama kolomnya sesuai dengan data kita tadi. Ini kita coba di customer, tabel customer, baru ini kita view data. Dulu. Nah, ini kita view datanya. Jadi ada ID, nama, kontak, alamat, kota, kode pos, negara. Jadi saya buat juga ini. Ingat ya, ini bukan, ini namanya aja tabel header, tapi tipenya itu vektor. Jadi bukan langsung mengganti tabel header pada tabel kita yang ini. Nah, itu mappingnya nanti justru di sini. Jadi kita udah bentuk vektor. Jadi kita modelkan tabel headernya itu, ini parameternya pertama tabel datanya, baru tabel header. Ingat, tabel data ini variabel kita, bukan sintaks ininya ya, dari fungsi default table-nya ini. Dari sini tadi yang kita buat, kita juga buat vektor untuk tabel data. Kemudian ini kita loopkan objeknya apa, dalam bentuk objek dia isi result listnya. Nah, itu kemudian ini for each, jadi setiap ada objek pada result list, artinya maka dia akan instan sebuah customer, karena kan kelas kita kan, data kita kan data customer. Jadi objeknya itu kelas kita customer, kita instance. Kemudian kita buat vektor untuk ini, artinya ini kita buat vektor supaya untuk nyimpan satu baris data. Jadi untuk ID, data, nama disimpan dalam satu baris. Ingat sekali lagi, ini nama variabel biasa, bukan fungsi wajib, bukan fungsi bawaan. Jadi ini terserah Anda buat apa namanya. Kita hanya memodelkannya datanya dalam bentuk vektor biar lebih mudah. Kemudian dia kan dalam bentuk release nih, release untuk menambahkan datanya. Ya, vektor juga termasuk, bukan release sih, namanya API collection. Jadi ada vektor, list, release, dan kawan-kawannya. Jadi mereka udah punya method add, ini yang bawah. Jadi dia bakalan nambahin data ID, ini kontak. Nah, ini getter dari sini ya, dari sini, dari bawaan kelasnya, modelannya. Ini ada kota, kode pos, negara. Kemudian ini disatukan dalam vektor ini, tabel data. Jadi vektornya itu dalam bentuk vektor juga. Oke, kemudian nah, itu menjalankan query-nya tadi di sini, button action format. Karena kalau Anda bingung di mana, ingat double klik aja ini.
Nah, ini metodenya. Nah, kita klik ini, dia bakalan manggil metode run query. Nah, run query itu apa? Run query tadi ini mengexecute query ini, kemudian di execute query ini manggil display result list. Jadi ini pertama dia mengeksekusi ini, membuka apanya sessionnya, menjalankan transaksi dari QL ini, kemudian ini kan QL-nya diambil dari sini, ini query-nya tadi, query-nya itu from customer, kemudian kita ambil dari teks yang di input nanti ke dalam text field ini, name text field kita get text, kemudian ini adalah namanya wildcard-nya tadi. Jadi isi stringnya itu jadi from customer where name like, baru ada petik, kemudian misalnya Anda mencari A, makanya jadi dia akan jadi from customer where name like A, baru ada ininya wildcard-nya. Kemudian itu dipakai di metode ini. Metode ini bakalan menjalankannya, mengeksekusi query-nya, yang kemudian hasilnya simpan result list. Kemudian display result list ini untuk ini memasukkan datanya ke table. Jadi result listnya itu hasil eksekusi query-nya dipakai ke metode ini, yang kemudian dipetakan ini ke vektor, dan kemudian ini kan result table, nama tabel kita tadi yang ini, nama tabel ini tadi. Jadi isi tabel itu dari ini yang vektor yang kita modelkan ini tadi. Oke, sudah selesai code-nya. Ini mungkin saya pelankan biar sempat mantau Anda mau mengcopy code-nya, menjalankan code-nya. Ini fungsi bawaan kita membuat, jadi yang ditambahkan itu hanya ini. Oke, nanti sambil pause ini juga, kemudian ini, dan ini. Setelah itu ini sudah selesai, kita jalankan program kita. Ini UI-nya udah muncul. Misalnya kita mau mencari seperti tadi, ada yang namanya an, depannya an. Oke, ini wildcard berarti terserah. Oke, kita execute query-nya. Oke, dia bakal munculin ini dua data yang depannya an. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman presentasi objek. Kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.